ataupun konsisten. Dia juga fleksibel ataupun bisa menyesuaikan diri dimanapun dia berada. Dan poin Kemajuan pendidikan ditentukan dari pemimpin yang memiliki kemampuan kepemimpinan transformasional dengan berlandaskan moral dan etika sehingga dapat mewujudkan Indonesia maju. Hal tersebut disampaikan Rizka, selaku mahasiswa Universitas Primagaha dan koordinator seminar sehari di SMK Yasbah dengan tema, Etika dalam Kepemimpinan, Sabtu, tanggal 24 Januari tahun 2024, Gedung SMK Yasbah. Mari simak video selengkapnya. Media Liputan 86, Serang, Provinsi Banten. Itu menjadi alasan etika menjadi masalah karena sifat keserakan manusia itu merujuk kepada sifat yang tidak etis. Sifat yang tidak etis itu maksudnya adalah sifat yang bertentangan dengan norma moral atau etika standar yang dapat diterima oleh masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, hilangnya nilai-nilai etika dasar. Dan yang ketiga itu ada dominasi pemimpin. Dan di sini juga ada beberapa panduan sederhana untuk perilaku etis atau panduan sederhana untuk menjadi pemimpin yang baik. Berikut adalah beberapa panduan yang sering disebut atau peraturan emas yang biasa disebut oleh beberapa ahli ya. Di sini ada kutipan, perlakukanlah orang lain sebagaimana yang Anda inginkan mereka lakukan kepada kita, kepada Anda. Paham nggak maksudnya di sini apa? Ini dalam konteks secara umum. Jadi kita kepada siapapun kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, kita juga harus memperlakukan orang dengan baik, ya, seperti itu. Kemudian kutipan yang kedua, jangan memperlakukan apa-apa kepada orang lain jika Anda tidak ingin mereka memperlakukan apa-apa kepada Anda. Maksudnya kalau di sini, kalau dalam konteks perusahaan yang misalkan kalau misalkan pemimpinnya tidak adil, pemimpinnya tidak adil, maka si bawahannya pun akan melakukan hal negatif seperti akan korupsi. Memberikan Pak sekolah ya, kepala sekolah mewakilkan Bapak Salah sebagai. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang bisa ke sekolah kita, di mana alhamdulillah sekolah kita SMK Yasbah Renang itu memang sekolah yang sudah lama ya, kita bagi tahun 2005 dan jurusan kita di TKJ alhamdulillah sampai saat ini banyak siswa yang sudah kita, dan mengucapkan terima kasih juga kepada Universitas Primagaha yang saat ini sedang melaksanakan seminar ya, tentang leadership. Ini menandakan bahwa begitu pentingnya tentang sebuah kepemimpinan. Jadi di mana era sekarang ini bukan hanya power kompetitif, tapi sudah menuju kepada 5.0. Ini menandakan arus informasi yang sangat luar biasa sekarang. Di mana setiap generasi, terutama generasi milenial, generasi Z, itu membutuhkan sekali sikap-sikap atau leadership. Karena mungkin leadership yang sudah diketahui ya, karena saya juga di PAI, itu bukan tidak lain adalah kepemimpinan dari Rasulullah SAW. Nah, dan tadi juga saya melihat di mahasiswa itu sangat luar biasa menyampaikannya bagaimana pentingnya ya, di dunia era ini, di dunia digitalisasi itu semua generasi atau semua siswa harus melek
Dan selain melek juga, dia juga harus literasinya kuat, karena banyak sekali sekarang itu di media sosial, hoax lain sebagainya. Nah, kita sebagai generasi, terutama generasi milenial, harus pintar-pintar, harus jeli, harus bisa menyaring. Dan ini sangat dibutuhkan sekali, yaitu mental leadership. Bagaimana dia memimpin bukan hanya orang lain, tapi juga dia bisa juga memimpin dirinya sendiri, baru dia bisa memimpin orang lain. Itulah mungkin dari saya, dan saya juga terima kasih kepada mahasiswa Universitas Primanggaha, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Etika, di sini ada prinsip-prinsip etika dalam kepemimpinan. Yang pertama itu kejujuran dan integritas. Yaitu memegang teguh prinsip kejujuran dan integritas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Jadi untuk menjadi pemimpin yang beretika, yang pertama teman-teman itu harus mempunyai sifat yang jujur. Tahu jujur ya? Terus kita harus berintegritas. Ada yang di sini ada yang tahu integritas? Jadi integritas itu adalah satu kesatuan yang satu. Misalnya ada beberapa hal yang bagus itu disimpulkan dalam satu kesatuan. Lanjut yang kedua itu keadilan, yaitu memperlakukan semua orang dengan adil dan sama tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Selain kejujuran dan integritas, seorang pemimpin juga harus berlaku adil. Terus ada tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, serta memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi di sini ketika seorang pemimpin itu harus berani berbuat dan harus berani bertanggung jawab. Yang keempat ada kepedulian, yaitu memperhatikan kepentingan publik dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya seorang pemimpin harus peduli kepada masyarakat maupun bawahan-bawahannya. Terakhir, keterbukaan, yaitu terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat serta siap untuk memperbaiki diri. Tentunya di sini teman-teman ketika ingin menjadi seorang pemimpin itu jangan pernah takut untuk dikritik, jangan pernah merasa down ketika ada komentar yang buruk lah, yang inilah. Itu tuh tujuannya untuk membangun diri kita ya teman-teman. Baik, mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Primanggaha, Kampus Masa Depan Gemilang. Perkenalkan nama saya Rizka Brahmi. Dan saya Rufaiza. Jadi kedatangan kami di SMK Yasba untuk mengadakan seminar mengenai etika dalam kepemimpinan. Nah, apa sih etika dalam kepemimpinan itu? Etika dalam kepemimpinan adalah nilai atau moral yang perlu dikuasai oleh seorang pemimpin, meliputi kejujuran dan integritas. Nah teman-teman, untuk menjadi seorang pemimpin kita harus mempunyai sifat bertanggung jawab, tidak membedakan satu sama lain, dan harus memiliki sifat keadilan. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Fahmian Nurdin, kedua Rizky Apriando, ketiga Moktuha, keempat Faiza, kelima Rizka Nurani, dan yang keenam adalah Krisnawati. Untuk mengikuti kegiatan keseruan kita lagi, mari ikuti kami. Mungkin kita harus tahu apa tujuan kita menjadi seorang pemimpin dan apa yang akan kita wujudkan. Nah, dan yang kedua ada konsisten dalam karakter. Pemimpin yang beretika tidak berubah mengikuti arus. Mereka fleksibel dan terbuka untuk ide-ide baru. Nah, jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus mempunyai prinsip ataupun konsisten. Dia juga fleksibel ataupun bisa menyesuaikan diri dimanapun dia berada. Dan poin yang ketiga ada mengajari bukan memerintah. Pemimpin yang beretika mengajari bukan memerintah, tetapi membantu tim untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita jangan merasa bahwa kita tuh paling tinggi. Kita tuh sama, cuma pemimpin bedanya ingin mengarahkan. Jadi jangan merasa kita paling tinggi. Jangan memerintah, tapi saling mengajari. Nah, yang keempat ialah ada mendengarkan dan berkomunikasi. Pemimpin yang beretika selalu terbuka untuk mendengar masukan ataupun ide dari bawahannya